Hari udah semuanya teman-teman. Cek 1 2 3 aman roll. Ya Kak Cinta, Kak Vasco mungkin boleh dijelasin hari ini ada event apa sih kalian berdua nih? Ya. Hari ini kita ada launching Oppo Reno 13 series dan sebagai brand ambassador untuk Reno kita hadir kalau aku sempat perform lagu terbaru aku juga bareng Wisnu Saktika Mikasa yang sempat aku perform bulan lalu di DWP. Jadi ini kedua kalinya perform lagu itu dan perdana perform untuk tahun 2025. Iya, jadi kita berdua hadir juga untuk ngasih lihat beberapa fitur dari Oppo Reno 13 yang kebetulan kayak kita bilang barusan launchingnya hari ini juga. Dan menariknya tentang launching produk ini juga ini pertama kalinya aku dan Vasco bekerja sama dalam sebuah iklan. Mungkin kalau series udah pernah 2 kali ya, dulu Daniel Nicolet juga baru-baru aja beberapa bulan yang lalu Dendam series action pertama kita. Tapi kalau iklan ini pertama kali dan kebetulan konsepnya juga cukup romantis karena tagline-nya kan butterfly romance on hand gitu. Jadi mungkin yang biasanya aku kalau syuting sebuah iklan yang ada lawan main cowoknya aku harus berakting untuk bahagia. Kalau kali ini lebih gampang karena orang yang ada di hadapan aku memang aku suka, jadi nggak usah acting gitu. Tadi pada saat di atas panggung sedikit improvisasi di luar naskah. Ya. Kenapa tiba-tiba? Karena Vasco di depan kamu atau seperti apa? Aku tipe orang yang memang nggak suka ngikutin naskah. Aku orangnya suka memberikan surprise dan ngerasa kalau ada suatu pesan atau cerita yang bisa aku bagikan ke orang-orang yang bisa bikin orang melek dan obviously teman media melek. Berarti misi aku terlaksanakan dan sukses. Dan tadi kan di stage selain nyanyi Mikasa, single terbaru aku juga nyanyi Oh Baby tapi versi remix. Kebetulan Oh Baby versi remix memang favorit aku dan itu aku rilis tahun 2022 kemarin. Kenapa Oh Baby remix menjadi favorit aku? Karena selain memang itu lagu yang orang sebut legend, banyak banget yang suka pada zamannya, versi remix itu bisa dibilang lebih sesuai preferensi musik aku karena lebih dance, lebih EDM. Tapi kebetulan saat musik itu, Oh Baby Remix dibuat tahun 2022 kemarin, saat Oh Baby Remix dibuat tahun 2022 kemarin itu juga pada saat kita ngerilis project pertama kita, sebuah series bernama Daniel Nicolet, dan itu menjadi theme song series tersebut. Jadi setiap denger Oh Baby Remix 2022, selain bangga sebagai musisi bisa ngerilis lagu sesuai dengan genre yang sebenarnya aku lebih suka, itu juga ada memori spesial karena itu pertama kalinya kita kerja bareng dan waktu kita masih temenan. Bahkan waktu kita kerja bareng pertama kali kita belum ada apa-apa, jadi lagu itu tuh membawa kita dari pertemanan ke sesuatu yang lebih romantis gitu. Berarti bisa dikatakan event ini event pertama kalian setelah berpacaran atau seperti apa? Kalau event pertama sih mungkin enggak, karena kita sering menghadiri premiere bareng atau acara-acara publik lain bareng. Cuman mungkin ini pertama kali kita event bareng skala seperti ini, di mana kita berdua harus launching sebuah produk bersama-sama dan kapasitasnya profesional dan dilihat banyak orang karena ternyata tadi banyak tamu undangan juga yang nggak hanya dari Indonesia, ada dari Cina juga gitu. Kalau tadi kayak kita merasa lebih muda, iklan bareng kalau kakak rasanya gimana? Apa? Iklan bareng. Iklan bareng, pastinya seru banget dan apa ya, kalau misalnya kita kerja terus kita suka dengan kerjaan kita, terus kalau kerjanya sama pasangan pastinya semuanya jadi lebih gampang ya, jadi nggak merasa kerja dan itu kerjaan yang terbaik itu yang dimana kita merasa ya seperti kayak kerja. Dan mungkin kadang-kadang kan orang suka nasehatin like hati-hati kalau kerja sama pasangan nanti bisa cepet bosen lah atau mungkin berantem lah, tapi surprisingly 3 kali kita bekerja sama bareng, mau itu di series Daniel Nicolet atau Dendam atau sekarang dalam sebuah iklan, kita nggak pernah berantem, malahan suasana kerja lagi lega jadi lebih mudah dan nggak bosan ya. Enggak. Kayak kerja terus bareng juga nggak apa-apa. Emang ada target nggak sih mungkin kedepannya kita harus kerja terus ya atau gimana? Karena kayaknya udah mulai publish banget nih kalian nih hubung berdua gitu dan beberapa kali kayaknya kerja bareng terus gitu.
Kalau kerja terus sih ya pasti semua orang juga pastinya coba untuk kerja terus ya. Kalau misalnya kerja bareng ya, kalau misalnya memang ada kesempatan kita pasti ngambil karena so far kita suka kerja bareng dan kenapa enggak juga kita bisa explore bareng. Ya benar banget yang kata Basko, tapi aku percaya bahwa kita berdua itu apa ya, orangnya cukup ambisius dan punya target masing-masing dalam pekerjaan. Jadi kalau ditawarkan pekerjaan bareng selama itu bagus buat kita berdua dan memang sesuai dengan visi misi kita buat targetnya masing-masing, why not? Tapi tentunya nggak harus selalu bareng-bareng juga nggak apa-apa, karena kita berdua kadang-kadang juga memiliki target yang berbeda dalam karir kita. Jadi kalau emang cocok, why not? Tapi nggak harus selalu bareng-bareng karena kita juga ini memiliki identitas sendiri. Kemarin pernah ada challenge sendiri nggak sih pas nonton bareng, main film bareng? Mungkin kalau misalnya pas syuting film, pas kita syuting series bareng-bareng ya, kesusahannya hanya di membaca naskah bareng-bareng, terus membuat karakter yang beda dari kita sehari-hari. Kan kita nggak meranin diri kita sendiri, tapi kita meranin karakter. Kalau misalnya kita pas syuting iklan ini, kebetulan kita syutingnya hanya 1-2 hari total dan menjadi diri sendiri dan sangat seamless gitu. Jadi nggak ada beban sama sekali pas iklan. Kak Cinta, sedikit update dong, kemarin sempat posting yang kamu kerjakan sama Spike itu, gimana sih ceritanya mungkin? Ya, jadi aku punya 2 kucing namanya Spikey dan Pico, dan lucunya dia setiap main ke rumah yang tadinya nggak terlalu peduli kucing, jadi sayang kucing kan. Jadi suka banget sama kucing ya. Dan jadi lucunya kadang-kadang kalau aku lagi off, apalagi kalau cuaca di Jakarta lagi cukup baik, ini nih si Blasteran ini dia paling suka tanning. Kenapa? Karena kalau orang di Indonesia pada umumnya ingin kulitnya selalu cerah, kalau dia malahan inginnya gelap dan tan gitu. Jadi nggak tahu kenapa aku ide, kalau Basko lagi main rumah aku beliin deh pelampung biar dia tanningnya lebih gampang gitu di atas air. Tapi lucu juga ya kalau aku beli pelampung versi anak kecil supaya kucing-kucing aku bisa ikut Tanning juga. Karena aku tahu kucing nggak suka air, aku tahu itu, tapi kebetulan kucing-kucing aku tuh playful banget dan punya kepribadian yang nggak takut. Jadi aku berpikir ya coba-coba aja kali ya. Akhirnya aku beli pelampung versi anak kecil 3-5 tahun. Nah saat aku coba-coba taruh Spikey yang paling kecil di atas ban, dia awalnya diem. Aku udah berpikir yes, dia mau ngapung di atas air. Ternyata dia panik, dia loncat, dia masuk ke dalam air, hampir tenggelam. Aku angkat, tapi saking paniknya dia nyakar-nyakar. Awalnya nggak apa-apa, karena yang kecelakaan baru tangan doang. Akhirnya aku ambil anduk, aku selimutin dia dengan anduk, tapi dia nggak mau stay di anduk. Dia berontak. Akhirnya saat aku berusaha untuk bikin dia stay, dia keluar dan scratch, nyakar di atas bibir aku. Dan itu tuh wound-nya kebuka dan aku panik karena di minggu itu juga aku ada acara di Shanghai di mana aku menjadi representatif Indonesia buat Bulgari dan ketemu Anne Hathaway, ketemu Yifei Lu yang berperan sebagai Mulan dan pengen terima dong, tapi ternyata dia belum bisa bentukan makeup dan dari aku ke Cakar aku langsung beli obat-obatan, langsung beli pundan. Mau diulang nggak gara-gara lampu beda? Lanjut aman. Nah, saat di Cakar oleh kucing aku panik dong karena mulutnya terbuka dan aku ada job di minggu itu juga untuk keluar negeri ke Shanghai di mana aku bertemu Anne Hathaway dan juga untungnya tapi di hari itu juga dia melihat aku nangis, kita langsung beli alkohol untuk bersihin bakterinya, langsung pakai obat-obat untuk meminimalisir bekas luka dan sekarang tanpa makeup udah hasilnya. Berarti pada saat mencoba itu Pasko lagi nggak ada? Lagi ada, tapi udah ngapung di atas kolam berenang dan aku lagi ngetes taruh kucing aku di atas kolam gitu. Berarti panik dong kamu Pasko? Dia nggak panik, dia diam aja, dia hanya yang what's wrong babe? Terus aku saat lihat kaca,
Nah, jadi Cinta waktu itu pas dia lihat kaca tuh dia langsung mikir apa ya, kalau lukanya tuh dalam banget. Padahal aku bisa lihat mukanya Cinta, dan dari mata aku sih nggak sedalam itu ya. Mungkin dia memang ada ketakutannya sendiri karena dia tahu kalau besok udah mau berangkat ke Shanghai. Jadi lebih takut lagi di situasi itu. Saya waktu nangis, kamu sedih nggak lihat aku Yes, nangis? pasti sih. Sesedih apa? Mau jawaban Kasian kan? kasihan. Tapi trauma nggak sih Kak? Nggak mau lagi ngajak Aku Tenny nggak akan tadi? pernah ngajak kucing-kucing aku berenang lagi, that's for sure. That was a stupid idea. Tapi aku merasa kucing-kucing aku itu punya rasa sedih dan juga nyesel sudah menyakiti aku. Karena mungkin sejam 2 jam setelah itu terjadi, Sparky saat itu kalem, diam, dia tahu dia udah berbuat salah terhadap orang lain. Fasko berubah nggak jadi nggak suka kucing lagi apa gimana? Enggak, aku masih suka kucing. Kebetulan karena sekarang Cinta udah punya Spidey dan Tiko, aku jadi tahu kalau kucing itu punya kepribadian juga, dan mereka memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masingnya. Kak, tambahan kemarin kan sempat update kamu pakai make up yang film Malangan itu ya. Oh, tapi Malangan. Nah, itu gimana sih film kamu dan di make upnya 1 jam lamanya begitu kayak bagaimana? Kamu sempat lihat lebaran gak sih kalau itu ya? Jadi bersyukur banget kemarin film aku Pangeran Pingin 2 udah nembus ya 1 juta penonton. Jadi pengorbanannya terbayar dan worth it. Dan ya memang karena film Pangeran Pingin 2 ini diambil dari kisah nyata yang terjadi di Surabaya. Oleh karena itu budaya yang kita angkat juga budaya Jawa Timur, dan kebetulan di film itu aku dan yang berperan sebagai adik aku Kalista Arum, kita harus belajar tari Nalangan yang berasal dari Malang. Nah, saat karakter aku ceritanya kesurupan, itu harus dipasang prostetik untuk terlihat seperti topeng Malangan, dan itu memang pemasangannya 1,5 jam, pelepasannya hampir 1 jam. Jadi setiap hari kalau harus pakai topeng itu hampir 3 jam hanya dihabiskan untuk pasang lepas topeng. Walaupun memang nggak selalu nyaman, buat aku saat kita ngambil project film, we just have to be professional dan nggak merasa risih atau ribet, karena itu memang bagian dari karakter aku, dan itu yang membuat filmnya juga unik, dan saat orang nonton tuh berpikir wow ini beda ya. Jadi kalau misalnya Luna waktu menjadi Susana aja bisa 8 jam di kursi untuk jadi Susana, atau di film Wicked di mana Cynthia Erivo menjadi Elphaba, dia di cat hijau dan pakai prostetik itu pun 4 jam 5 jam ya. 1-2 jam masang prostetik, no big deal lah. Malahan aku beruntung nggak harus duduk selama itu di kursi. Ya. Berarti ini pertama buat kamu pakai Udah yang pernah. udah Aku pakai prostetik udah pernah beberapa kali, jadi udah tahu rasanya di molding mukanya dan pakai lem dan lain sebagainya dibuka udah bukan sesuatu hal yang nggak familiar. Ini paling lama Kak? Apa sebelumnya ada yang lebih lama prosesnya? Ya cukup mirip-mirip sih prosesnya, jangka waktunya. Jadi mungkin let's see kalau kedepannya aku dapat project yang lebih menantang lagi, siapa tahu aku bisa lebih lama duduk di kursi hanya untuk nge-achieve look yang bukan buat karakter. Di tahun ini kan akan ada gebrakan apa mungkin dari segi karir atau yang lain? Gebrakan apa ya tahun ini? Aku bersyukur banget awal tahun sudah dimulai dengan sebuah acara yang luar biasa, di mana aku diberi kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Anne Hathaway, dengan Ike Liu yang seperti kita semua tahu udah punya karir yang luar biasa besar secara internasional. Bukan minggu depan, bulan depan pun aku akan terbang lagi ke Italia karena ada acara serupa. So let's see what happens. Tapi aku nggak pernah mau ngomong sebelum aku tahu kepastian, karena aku lebih pilih untuk surprise teman-teman. Jadi doain aja 2025 ini gebrakannya lebih luar biasa lagi dari bertahun-tahun. Fasko, banyak yang nanya kapan nih seriusin Cinta? Gimana kalau tanggapannya? Banyak yang nanya netizen. Kalau misalnya melihat kedekatan ya, kalian. kalau misalnya orang pacaran pasti pertanyaannya mau itu public figure mau nggak, pasti dari keluarga tanyaannya juga kapan diseriusin dan lain-lain. Tapi kalau dari aku sendiri pastinya aku minta doanya aja. Terus,
Aku rasa aku sama Basko punya prinsip yang sama. Tentu kita pacaran sekarang bukan main-main hanya untuk having fun aja ya. Kita berusaha mengenal satu sama lain, dan dalam 2 tahun kita pacaran tuh kita benar-benar berusaha mengerti apa sih prioritas kamu, apa sih value kamu, bagaimana kamu memandang A, B, C, D, E. Itu kita percaya itu semua tuh harus kita ketahui tentang satu sama lain dulu sebelum kita ke tahap yang lebih serius. Karena kan bahaya juga kalau kita ke tahap yang lebih serius tapi ternyata kita tidak mengenal partner kita segitunya, nanti malah permasalahannya datang saat udah serius. Itu kan bahaya. Mendingan semua diomongin sekarang, semua perbedaan, semua kesamaan kita ngomongin sekarang, supaya kalau suatu hari nanti masuk ke jenjang yang lebih serius, kita bisa meminimalisir apapun masalah atau kejutan-kejutan yang ada ke depannya. Udah. Alright. Foto dulu, foto-foto masuk. Thank you.